Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A, B, C. Walaupun di rumah sehat-sehat ya. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat. Untuk hari ini sudah siap, udah mandi, udah sarapan, udah sholat duha bagi yang muslim, dan tentunya sudah berdoa siap-siap mengikuti pembelajaran IPA hari ini di semester 2. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, dari judul di atas, organisasi kehidupan itu nanti berupa biosfer. Biosfer itu merupakan kumpulan ekosistem sedunia ya. Kemudian ada komunitas. Ekosistem itu terdiri dari kumpulan dari komunitas. Nah, komunitas sendiri terdiri dari kumpulan populasi. Populasi terdiri dari kumpulan organisme yang sejenis. Kemudian, organisme kumpulan dari sistem organ, dan sistem organ kumpulan dari organ, organ kumpulan dari jaringan, jaringan kumpulan dari sel. Kemudian, organel-organel yang bersatu membentuk sel. Di dalam organel sel ada makromolekul, ya. Kemudian di dalam makromolekul ada molekul. Di dalam molekul ada partikel. Kemudian di dalam partikel ada atom. Jadi, yang paling terkecil ini, ya, ini organel sel, contohnya mitokondria. Nah, nanti yang akan kita bahas di materi ini adalah dari organisme, sistem organ, jaringan, sampai dengan sel. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materinya adalah tentang sel dan bagian-bagiannya, jaringan tumbuhan dan hewan, organ tumbuhan dan hewan, sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Jadi ada 4 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sel dan bagian-bagiannya, baik sel hewan ataupun sel tumbuhan. Oke? Berikutnya, kita lihat. Wah, apa sih sebenarnya sel? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, walaupun bagian terkecil, ternyata dalamnya ada lagi ya. Nah, bagian terkecil dari makhluk hidup. Kita lihat ya, misalnya adalah ini diri kamu. Ini seorang individu, manusia, ya. Misalnya kamu lah ya. Nah, individu ada organisme. Di dalam tubuh kamu, di dalam tubuh individu atau organisme, terdapat sistem terdapat sistem organ. Maaf. Terdapat sistem organisme atau sistem organ saja. Nah, sistem organ itu contohnya apa saja? Ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem peredaran darah, ada sistem rangka, dan seterusnya. Ya, kita contohkan satu, yaitu sistem pencernaan. Kemudian dalam sistem organ itu terdapat organ. Contohnya di sistem pencernaan itu ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, usus 12 jari sampai dengan anus. Nah, kita contohkan lambung. Di dalam organ terdapat jaringan, di mana jaringan pada lambung contohnya yaitu jaringan otot. Nah, di dalam jaringan ada sel, contohnya di sel otot, ya. Oke, itu contohnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini adalah runtutan ya, dari yang paling atas sampai ke bawah, yaitu individu atau organisme, sistem organ, jaringan, dan sel terakhir. Oke, kita lanjutkan. Kita akan melihat contoh dari gambar sel hewan. Nah, tentunya kalian udah pernah lihat ya. Ini adalah gambar sel hewan secara sederhana, sangat sederhana. Oke. Nah, dulu biar kelihatan. Nah, sekarang kamu lihat. Ini adalah gambar sel hewan atau sel pada hewan, sangat sederhana gambarnya. Sel hewan bentuknya lebih membulat, ya. Nggak bulat banget tapi lebih cenderung membulat. Nah, ada bagian-bagiannya yaitu membran sel. Membran sel itu selaput pembungkus sel yang fungsinya untuk melindungi bagian dalam, juga memberi bentuk sel. Nah, ini. Terus ada sitoplasma, cairan yang ada di dalam apa? Cairan yang ada di dalam ini, di dalam sel. Nah, sitoplasma itu berbentuk cairan, kemudian fungsinya antara lain sitoplasma itu berada di sel dan membran inti yang isinya adalah cairan . Yang fungsinya untuk apa? Tempat organel-organel ini.
Berikutnya adalah vakuola, kecil-kecil. Pada hewan sebenarnya lebih banyak hewan yang tidak memiliki vakuola. Karena vakuola fungsinya sebagai cadangan makanan. Tapi hanya hewan-hewan tertentu yang memiliki ini. Dan bentuknya kecil dan sedikit. Ya, jadi kadang ada yang mengatakan bahwa hewan itu nggak punya vakuola. Memang betul, banyak hewan tidak memiliki itu. Hanya hewan-hewan tertentu. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria yang bentuknya seperti ini, dalamnya ada lekukan-lekukan. Dalam lekukan-lekukan itu namanya kristai. Mitokondria berfungsi untuk pembentukan energi. Jadi, disinilah proses terbentuknya reaksi respirasi sel atau reaksi oksidasi atau respirasi sel. Tuh. Jadi pembentukan energi kita itu di sini. Ya. Terus ini adalah inti sel. Punya selubung ini namanya membran inti sel. Dalamnya ini inti sel, ya, nukleus. Fungsinya itu sebagai otaknya sel, ya. Jadi dia fungsinya pengatur seluruh kegiatan sel ini. Terus ada anak inti sel atau sering disebut nukleolus. Terus di sini ada bagian-bagian yang seperti apa ya namanya ya? Kayak topinya ya. Ini adalah retikulum endoplasma. Ada dua. Yang bertitik-titik ini namanya retikulum endoplasma kasar. Jadi bergranul. Titik-titik ini namanya granul ya. Itu endoplasma kasar. Sedangkan yang polos itu namanya retikulum endoplasma yang halus. Nah, retikulum endoplasma yang kasar memiliki ribosom. Titik-titiknya ribosom. Sedangkan retikulum endoplasma itu sendiri berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Itu. Untuk ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Terus di sini ada kromosom. Kromosom itu pembawa gen, pembawa sifat manusia. Pembawa sifat keturunan. Ya, kalau manusia, kalau hewan ya dari hewan. Terus ada badan Golgi atau orang mengatakannya Golgi kompleks atau aparatus Golgi. Badan Golgi itu berfungsi untuk alat sekresi atau alat pengeluaran. Ini, ya. Terus ada lagi di hewan itu sentriol atau sentrosom. Ini gambarnya. Fungsinya untuk pembelahan sel. Terus ada lagi lisosom. Lisosom itu fungsinya sebagai organel pencerna. Jadi pencernaan ini. Lisosom, ya. Jadi untuk hewan seperti ini gambarnya. Ya, kalian kemarin sudah menggambar ya. Ada waktu tugas pertama. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sel pada tumbuhan. Oke. Ini adalah sel pada tumbuhan. Lebih cenderung bentuknya kayak kotak, ya. Beda dengan tadi, lebih cenderung bulat. Nah, sel pada tumbuhan memiliki dinding sel pada bagian terluar dinding sel. Fungsinya dinding sel itu lebih keras ya dibanding membran sel. Fungsinya memberi bentuk tubuh dan melindungi bagian dalamnya. Kemudian tetap ada membran sel kayak tadi. Ada lisosom, tadi untuk lisosom itu untuk pencernaan sel. Ada sitoplasma, cairan yang ada di dalam sel. Ada mitokondria sebagai tempat respirasi sel atau sebagai tempat apa tadi? Oksidasi sel atau pembentukan energi. Ada kloroplas. Nah, ini sebagai pewarna ya, pewarna hijau ya. Kemudian ada juga sebagai tempat apa? Fotosintesis. Ada inti sel, tadi sudah ya. Yaitu kayak otaknya sel ya, mengatur segala sistem kegiatan dalam sel. Kemudian ada anak inti sel. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar karena ada granul-granulnya, ada ribosomnya. Kemudian retikulum endoplasma halus. Ya. Kemudian ada ribosom, tadi sudah fungsinya. Kemudian ada vakuola, luar biasa vakuolanya besar dibanding yang tadi. Kalau hewan aslinya banyak yang tidak punya vakuola. Tapi kalau punya dia sedikit. Kalau pada tumbuhan punya satu besar, ya. Kemudian ada badan Golgi atau aparatus Golgi atau Golgi kompleks sama saja. Ini fungsinya tadi sebagai sekresi pengeluaran. Nah, itu berbeda ya antara sel hewan dan sel tumbuhan.
Tadi fungsi-fungsinya udah Ibu jelasin. Nah, sekarang kita lihat perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini sering sekali keluar ya. Jadi tolong perhatikan. Dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan tidak punya. Sel tumbuhan punya, sel hewan nggak punya. Kloroplas, sel hewan tidak punya, sel tumbuhan punya. Vakula, sel hewan tidak banyak yang mempunyai, hanya hewan tertentu dan sedikit. Sel tumbuhan punya satu dan bentuknya besar sebagai tempat apa? Sebagai tempat cadangan makanan. Sentriol atau sentrosom sebagai tempat pembelahan sel. Sel hewan punya, sel tumbuhan nggak punya. Mitokondria, sel hewan punya lebih banyak, biasanya jumlahnya lebih banyak dibanding sel tumbuhan. Sel tumbuhan punya tapi sedikit. Oke, itu ya, kita belajar sel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi tadi kita belajar tentang bagian-bagian sel hewan, bagian-bagian sel tumbuhan beserta fungsinya dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk hari ini sampai di situ, dan selamat belajar, tetap semangat walaupun dalam posisi di rumah dan masa pandemik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.